Terima kasih Bapak. Kami siap menyambut sebagai kebangkitan. Bungkus kami dengan kuasa dari Yesus. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama yang percaya katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, saudara. Hari ini kita telah memasuki di minggu yang akhir di bulan September. Dan tidak terasa beberapa bulan lagi kita akan memasuki momentum peristiwa yang sangat mengharukan dunia ini, kelahiran Tuhan Yesus. Dan hari ini dalam kesempatan ini saya rindu sekali untuk berbagi tentang kebenaran firman Tuhan dengan sebuah tema yang saya bagikan, yaitu hati yang tergerak oleh belas kasih, yang terambil dalam kitab Lukas pasal 10 ayat 25 sampai yang ke-37. Kiranya Roh Kudus menolong saudara dan saya untuk dapat mengerti dan memahami akan setiap maksud apa yang dimaksud daripada hati yang tergerak oleh belas kasihan daripada firman Tuhan pada hari ini. Kita buka kita di dalam kitab Lukas pasal yang ke-10. Ayat yang ke-25 sampai yang ke-37. Demikian firman Tuhan, dan berikutnya itu orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam buku Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihanilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatan demikian maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga membunuhnya, dan yang sudah itu dia pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Dia melihat orang itu, tetapi dia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika dia melihat orang itu, dia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu pergilah kepadanya, lalu membantu luka-lukanya. Sesudah ia menyiramkan dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih daripada ini, aku akan menggantikannya waktu aku kembali." Siapakah di antara 3 orang itu menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihannya kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan berbuatlah demikian." Enate logos kapotero kate logos. Membaca tentang firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Bapak Ibu, jemaat mulia yang sangat dikasihi diberkati oleh Tuhan. Tapi kenapa pada hari ini saya angkat yaitu hati yang tergerak oleh belas kasihan, yang terambil dalam kitab Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat 30. Saudara yang sangat dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, berbicara hati, kita tahu bahwa hati adalah satu organ yang terbesar dalam tubuh manusia, yang dimana terletak di perut bagian atas. Dan tentunya hati ini memiliki fungsi-fungsi utama, saudara. Selain
oleh Tuhan. Secara kiasan hati ini merujuk pada pusat perasaan, emosi, pikiran yang terdalam, bahkan kehendak moral seseorang. Dalam kondisi Ibrani, kita melihat di sini ketika saya mencoba untuk membaca sebuah buku, di bagaimana saya menemukan bahwa dalam kondisi Ibrani, hati itu adalah titik keberadaan spiritual seseorang. Itulah sebabnya di dalam kitab Amsal pasal 4 ayat 23, bagaimana Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, orang-orang Ibrani adalah orang-orang yang selalu berusaha untuk menjaga hati. Karena apa? Karena mereka sadar bahwa dengan menjaga hati dan pikiran, maka dia akan menemukan sumber kehidupan yang sejati dalam hidupnya. Jadi hati adalah tempat iman bersemayam di dalam kehidupan seseorang. Dan dari letak hati itu juga ada kehendak untuk melakukan kebaikan atau keburukan yang akan diputuskan dalam kehidupan seseorang tersebut. Apa yang sangat kasih dan berkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu tak kalah ada sebuah peribahasa yang mengatakan dalamnya lautan darah itu, tetapi dalamnya hati manusia siapa yang dapat mengetahuinya. Saudara, tidak ada satu manusia dapat mengetahui akan isi di dalam hati seseorang. Oleh sebab itu hanya Tuhanlah yang tahu akan kedalaman isi hati seseorang. Oleh sebab itu beberapa firman Tuhan dalam kitab Yeremia pasal 17 ayat 10 demikian firman Tuhan berkata, Aku Tuhan yang memiliki hati yang memiliki batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setiap dengan hasil perbuatannya. Jadi saudara, hanya Tuhanlah yang sanggup yang mengetahui akan setiap isi hati setiap umat manusia sampai ke dalam hati yang paling terdalam sekali. Seringkali kita sebagai umat manusia terkecoh dalam menilai, dalam memberikan sebuah penilaian dalam pandangan terhadap sesamanya. Oleh sebab itu, bagaimana firman Tuhan katakan bahwa Tuhan selalu melihat hati. Mengapa Tuhan selalu melihat hati? Karena di dalam hati itulah dapat terlihat secara jelas. Oleh sebab itu, saudara, firman Tuhan berkata bahwa orang yang tulus akan dituntut dengan kebersihan hatinya. Tapi biasanya saya berkata oleh Tuhan, jangan heran di zaman sekarang ini bahwa ada begitu banyak manusia yang telah kehilangan rasa belas kasih terhadap sesama. Dan itu tergenapi, saudara. Bagaimana kita mengamati beberapa firman Tuhan, di mana tertulis dalam kitab Matius permulaan penderitaan, bahwa di akhir-akhir permulaan penderitaan, bahwa kecenderungan manusia akan hidup di dalam kedurhakaan. Dan ketika manusia hidup di dalam kedurhakaan, maka kasih akan semakin tinggi. Tapi ini sangat kasih dari Tuhan. Oleh sebab itu, ketika kita membuka televisi kita, mendengar suatu kabar berita bahwa bagaimana ada banyak hal yang menyuguhkan, yang menyayat hati ketika kita mendengar dan melihat. Ada begitu banyak peristiwa-peristiwa yang sangat-sangat tragis. Bagaimana orang melakukan suatu pembunuhan, menghilangkan nyawa seseorang, nyawa sesama yang gampang, memiliki rasa belas kasihan. Orang tua membunuh anaknya, membunuh orang tuanya, dan seterusnya. Setelah itu, gambaran peristiwa yang kita dapat lihat di tengah-tengah dunia yang semakin berkembang pada saat ini, maka akan terbesit dalam hati dan pikiran kita. Mungkinkah orang yang melakukan peristiwa-peristiwa menghilangkan nyawa seseorang atau belas kasihan, mereka adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah? Saya rasa tidak juga. Mereka mengenal Allah. Yang menjadi pertanyaan adalah mereka mengenal Allah, tapi mereka tidak hidup di dalam
nilai-nilai kebenaran sejati yang Allah syiratkan di dalam kebenaran imannya, yaitu Alkitab. Tapi saya kasih berkati dari Tuhan. Perlu kita yang terambil dalam kitab Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 27, yang dimana saya memberi sebuah tema, hati yang tergerak oleh belas kasihan. Di mana kalau kita mengamati baik-baik tentang pengakuan ini, kita mendapati bagaimana awal mulanya rangkaian peristiwa daripada sampai pada endingnya, bagaimana Tuhan mengatakan bahwa hati itu tergerak oleh belas kasihan. Di sana diwarnai dengan sebuah tanya jawab antara seorang ahli Taurat dengan Yesus sang Guru Agung dan Mulia. Saudara, bagaimana di situ dikatakan di ayat yang ke-25 sampai yang ke-28, demikian firman Tuhan. Ada satu kali berdiri seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apakah yang harus diperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Ada yang tertulis dalam hukum Taurat. Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihanlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatan demikian, maka engkau akan hidup." Dalam teks kita, bagaimana diawali peristiwa ini, diawali dengan sebuah rangkaian tanya jawab antara ahli Taurat dengan Yesus Kristus sang Guru Agung. Bagaimana cara untuk memperoleh hidup yang kekal? Dan di sana sebenarnya kalau kita mengamati baik-baik, ahli Taurat ini sudah menemukan jawabannya. Tetapi ahli Taurat ini mencoba untuk menggiring opini kepada Yesus Kristus agar Yesus Kristus menjawab. Dan ada nilainya ahli Taurat menemukan sebuah kesalahan fatal ketika Yesus menyampaikan sesuatu yang keluar dari mulutnya. Oleh sebab itu, tak heran saudara, ahli-ahli Taurat adalah orang-orang yang selalu mencobai dan berusaha untuk menjebak Yesus dalam satu pertanyaan-pertanyaan masalah hukum Allah di dalamnya. Pada suatu kali, ada seorang yang di dalam sedang berbuat zina. Lalu ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu berusaha untuk membawa seorang perempuan ini dan mengadili di hadapan Tuhan Yesus. Dan ahli Taurat orang yang berkata, "Guru, dalam hukum perjanjian lama, ketika seseorang didapati berbuat zina, maka dia harus dilempar batu dengan batu." Saudara, kalau kita perhatikan secara logika, sebenarnya ini merupakan sebuah satu rangkaian peristiwa yang tersentuh sistematis yang dibuat oleh ahli Taurat untuk mencoba Yesus, untuk menjebak Yesus agar tidak mempersalahkan Yesus terkait tentang masalah hukum. Saya mengajak untuk membuktikannya. Kita membuka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal 8 ayat yang kedua sampai yang ke-6. Yohanes pasal 8 ayat yang kedua sampai yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menemukan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan itu tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini?" Katakanlah saudara kita. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus memukul lalu menulis dengan jari di tanah. Saudara, setiap kali pertanyaan yang dilontarkan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi kepada Yesus, sebenarnya bukan karena dia tidak mengetahui jawaban daripada yang ia tanyakan tersebut. Mereka justru mengetahui jawaban daripada yang ia tanyakan kepada Yesus itu sang Guru Agung. Demikian orang Farisi dan ahli Taurat ini menganggap bahwa Yesus ini, kalau salah-salah dia berkata, maka tidak bisa mempersalahkan dia.
tahunan. Tetapi apa yang terjadi saudara? Yesus selalu banyak cara. Untuk apa? Untuk mengembalikan sebuah keadaan yang tadinya adalah ingin mempermalukan Yesus, yang tadinya adalah ingin mencoba Yesus dan menyebab Yesus terkait masalah hukum. Maka Yesus membalikkan keadaan. Alih-alih orang itulah yang dipermalukan oleh Yesus. Dengan cara apa saudara? Dengan cara yang sangat unik. Kalau di dalam pertemuan kita dalam kitab Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-25 sampai ke 30, bagaimana Yesus mempermalukan mereka ketika Yesus mampu menjawab, kasihanilah Tuhan Allah dan segala hati dan segala jiwa dan segala kekuatan. Dan mereka mengatakan, iya benar. Berarti mengatakan bahwa mereka membenarkan diri mereka dengan mempertanyakan lagi sebuah pertanyaan kepada Yesus, siapakah sesamamu ini? Maka ini yang sangat dikasih dan dikasih oleh Tuhan. Jadi menarik sekali saudara, bagaimana kita mengamati secara menyeluruh. Seringkali Yesus di dalam masa-masa pelayanan mendapatkan percobaan. Seringkali ada jebakan-jebakan agar orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini dapat mempersalahkan Yesus dalam masalah hukum. Tetapi Yesus yang adalah sumber hikmah, mereka mampu mengatakan setiap argumentasi yang dilontarkan oleh ahli Taurat. Saudara, mungkin dia sangat kasih dan berkati dari Tuhan. Ada yang menarik di sini ketika kita menemukan Lukas pasal 10 ayat yang 25 sampai ayat 37. Dengan perkataan yang dilontarkan ahli Taurat, Yesus justru sengaja membiarkan ahli Taurat berbuat demikian dengan satu maksud tujuan agar ahli Taurat terjebak oleh pertanyaannya sendiri dan menjadi malu. Dikatakan ayat yang ke-29, saudara, Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-29. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesama manusia? Jadi mereka sendiri sudah tahu bagaimana cara untuk memperoleh hidup yang kekal dengan cara mengasihi Tuhan Allah dan segala jiwa dan segala kekuatannya dan mengasihi sesama manusia. Karena Tuhan Yesus menjawab dengan tepat dan benar, maka kita mengatakan bahwa untuk membenarkan dirinya, orang itu bertanya lagi kepada Tuhan Yesus, siapakah sesama manusia? Saudara, saya yakin dan percaya bahwa kalau Yesus bukan Tuhan, dengan pujian-pujian seperti demikian, mungkin Yesus akan marah. Kamu sudah tahu jawabannya, tapi kamu bertanya hanya untuk masuk untuk menjebak dan mencoba Yesus agar bisa dipersalahkan. Selanjutnya saudara, dalam ayat pasal yang ke-30, pasal ayat yang ke-30 sampai ayat 32, di sini kita melihat bagaimana ada satu gambaran bahwa kegagalan pemimpin agama ataupun rohaniawan dalam menerapkan dan mempraktekkan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan yang sejati di tengah-tengah kehidupan umat manusia. Di dalam Lukas pasal 10 ayat 30 sampai 32, di sini kita akan melihat dan menemukan bagaimana kegagalan pemimpin agama atau rohaniawan dalam mempraktekkan atau menerapkan tentang nilai-nilai kebenaran firman Tuhan di tengah dunia. Ini pada satu kali ada seorang penyanyi, ada seorang yang baru saja turun dari Yerusalem hendak ingin ke kota Yeriko. Dan pada saat itu dia berjumpa dengan seorang penyamun, dan penyamun itu melakukan satu perbuatan yang sangat tidak berkutik. Dia merampas semua barang-barang orang tersebut dan dia memukulinya sampai ia tergeletak saudara. Dan ketika orang itu tergeletak, ada seorang imam
menggunakan kata seorang imam dan seorang Lewi. Kenapa tidak menggunakan kata orang Lewi atau imam? Saudara, karena tidak semua orang Lewi, tidak semua para imam-imam memiliki sifat karakter seperti yang demikian yang tertulis dalam Lukas pasal 10 ayat yang ke-30 sampai 32. Dan Tuhan ingin memberikan sebuah pembelajaran kepada saudara dan saya sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang telah mengenal Kristus. Ketika kita melihat suatu keadaan yang memang harus membuat kita memberikan suatu aksi nyata dan real untuk melakukan pertolongan, maka kita harus senantiasa melakukan pertolongan itu. Itulah yang Allah mau, agar setiap umat Tuhan menerapkan pola-pola kehidupan rasa belas kasihan. Apa adanya rasa belas kasihan yang senantiasa dihidupkan oleh umat Tuhan, maka sia-sialah kehidupan keagamaan saudara dan saya. Apa artinya? Kalau kita menjalani sebuah agama, kita beribadah kepada Tuhan, kita memuji Tuhan, tetapi ketika kita melihat bagaimana keadaan yang seharusnya ditolong, kita membiarkan orang itu tergeletak begitu saja. Saudara, Yesus Kristus tidak seperti demikian. Yesus Kristus telah memberikan sebuah teladan yang sangat terhormat dan terpuji bagi umat manusia. Ini mana setiap pelayanan yang selalu diwarnai dengan belas kasihan. Tanpa ada rasa belas kasihan, kita tidak bisa menilai jiwa-jiwa yang terhilang, jiwa-jiwa yang tersesat sebagai satu objek yang sangat berharga di mata Tuhan. Oleh sebab itu saudara, Bapak Ibu yang sangat kasih dan berkati dari Tuhan, ternyata rasa belas kasihan itu perlu untuk kita tumbuh kembangkan. Karena demikian kita menyadari bahwa kita sudah sungguh-sungguh mempraktekkan tentang nilai-nilai kebenaran yang sejati dalam kehidupan kita dalam mengiringi Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Setelah Bapak Ibu yang sangat dikasih dan diberkati oleh Tuhan, ketika saya saudara mencoba untuk menganalisa mengapa Ali Taurat, mengapa ada imam, seorang imam dan orang Lewi ini memilih untuk berjalan menyeberang dan tidak melakukan pertolongan kepada orang yang sedang tergeletak. Dan saya menemukan 3 analisa saya. Pertama, alasan yang pertama kemungkinan ada rasa ketakutan menjadi najis secara spiritual. Ini saudara dalam pandangan orang-orang Yahudi, baik nabi-nabi maupun mereka ahli-ahli Taurat orang Lewi, ketika mereka hendak ingin beribadah kepada Tuhan, dan di situ dia menemukan seseorang mungkin dalam kehidupan najis. Orang yang najis itu ketika orang akan haid, orang yang mengeluarkan darah dan tubuhnya, ketika dia imam itu menjamak orang tersebut, maka imam itu akan menjadi najis, sehingga imam ini tidak bisa untuk mempersembahkan korban di hadapan Allah. Dia harus menguduskan ketinggian terlebih dahulu di hadapan Allah, baru nanti bisa melakukan ritual ibadah persembahan kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, alasan yang kedua, karena mereka memprioritaskan aturan status dan keimaman diri atas kebutuhan yang besar atas sesama. Jadi seorang imam dan seorang Lewi ini lebih mementingkan status kedudukannya dan keimamannya di atas kebutuhan yang besar atas sesamanya. Dan sebab itu tak heran Tuhan menghargai orang-orang seperti orang-orang Taurat dan orang-orang Farisi, yang dimana mereka selalu mempertentangkan tentang hari Sabat. Mana yang lebih tinggi? Hari Sabat, pada saat hari Sabat melakukan menolong orang lain atau membiarkan orang lain, itu saja. Oke, ini yang sangat dikasih dari Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, mereka memang tidak menghidupi nilai-nilai ajaran kebenaran yang sejati yang terkandung di dalam kitab suci.
Jadi ada 3 alasan yang membuat seorang imam dan seorang Lewi menyeberang dan tidak melakukan pertolongan kepada orang yang sedang tergeletak. Yang pertama adalah karena kemungkinan ketakutan menjadi najis secara spiritual. Yang kedua karena mereka memang memprioritaskan aturan status yang membangun dirinya. Dan yang ketiga, mereka memang tidak mau menghidupi nilai-nilai ajaran keberanian sejati yang terkandung dalam kitab suci. Kitab suci mengajarkan kasih sama. Lalu apa yang saya kasih dari Tuhan? Kehadiran orang Samaria yang ditampilkan di dalam peristiwa ini merupakan tamparan keras bagi seorang imam dan seorang Lewi. Dan atau dari seorang rohaniawan yang dimana ketika mereka sering memperkatakan tentang kebenaran-kebenaran yang terkandung dalam kitab suci, tetapi mereka sendiri tidak melakukan dan mempraktikkan nilai-nilai kebenaran itu secara real dan kata-kata itu. Dalam konteks Yudaisme dalam abad yang ke-1, bagaimana orang Samaria adalah musuh etis daripada orang Yahudi, sehingga orang Samaria ini paling benci ketika melihat orang Yahudi, saudara. Tak kalah kita melihat peristiwa ketika ada seorang perempuan didapati di sebuah sumur dan Tuhan Yesus pada saat itu meminta air yang ada dalam sumur itu, dan perempuan itu tidak memberikan air sumurnya. Perempuan itu berkata bahwa bukankah kami orang Samaria, kami bukan orang Yahudi, tidak bergaul dengan orang-orang Yahudi. Jadi saudaraku, dengan kehadiran orang Samaria yang digambarkan sebenarnya dari Yesus Kristus, bagaimana Yesus sudah memberikan sebuah pembelajaran bahwa ketika kita hidup di dalam Yesus Kristus, tidak ada lagi tembok pemisah, tidak ada lagi jurang pemisah yang memisahkan antara orang yang kudus dengan orang yang najis. Tidak ada lagi tembok pemisah antara orang yang kaya dengan orang yang miskin. Di mata Tuhan, semua manusia sama-sama berharga di hadapan-Nya. Ketika mereka meminta atau mengharapkan belas kasihan, maka belas kasihan itu layak untuk didapatkan. Saudara, kita ini adalah orang yang mendapatkan belas kasihan daripada Tuhan. Kita ini adalah semua orang-orang yang berdosa yang mendapatkan belas kasihan daripada Tuhan. Dan Allah memberikan belas kasihan itu secara cuma-cuma dan memberikan keadaan kita. Sehingga Allah mau ketika kita mendapatkan belas kasihan seperti demikian, kita juga menularkan belas kasihan pada itu, pada orang lain yang membutuhkan belas kasihan. Dalam mengiring Tuhan adalah satu hal yang paling berbahaya ketika seseorang tidak mengenal belas kasihan. Dalam mengiring Tuhan adalah sesuatu hal yang sangat berbahaya ketika umat Tuhan tidak memiliki rasa belas kasihan terhadap sesama. Oleh karena itu, hati yang tergerak oleh belas kasihan menjadi sebuah kunci utama dalam perhubungan firman Tuhan pada hari ini. Oleh karena itu, hati yang tergerak oleh belas kasihan yang dimana dalam bahasa Yunani menggunakan sebuah kata spala nijomai, secara harfiah berarti merasa dari dalam usus hati nurani. Ini merupakan sebuah belas kasihan yang mendalam, spontan dan otentik. Jadi tindakan belas kasihan orang Samaria ini diwujudkan dalam pengorbanan yang sungguh nyata. Bagaimana orang Samaria ini melakukan perawatan, pengorbanan ini bertanggung jawab. Selanjutnya, saudara, Yesus Kristus mengubah alih Taurat yang mempertanyakan siapakah sesamaku manusia, dengan siapakah di antara ketiga orang menurut pendapat. Alih Taurat mengatakan, memuji dengan pertanyaan, siapakah sesamaku manusia kepada Yesus. Tetapi Yesus mengembalikan pertanyaan alih Taurat itu dengan sebuah pertanyaan, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu yang mengasihi sesama manusia? Saudara, apa yang biasa orang yang mengenal Kristus dan hidup dalam memperhatikan nilai-nilai
kebenaran firman Tuhan yang tertuang di dalam kitab suci, maka orang itu akan selalu penuh dalam rasa belas kasihan. Kita melihat bagaimana Raja Daud ketika dia memiliki sebuah kesempatan untuk membalas dendam kepada musuhnya, lawan politiknya, yaitu Saul. Tetapi apa yang terjadi? Daud memiliki rasa belas kasihan kepada Saul, sehingga Daud mengatakan bahwa Saul ini merupakan orang pilihan Tuhan, biji mata Tuhan. Sehingga ketika Daud memiliki rasa belas kasihan, Daud berkata sebuah kategori daripada Tuhan, orang yang berani bilang kalah. Saudara, ini yang sangat kita sudah diberkati oleh Tuhan. Kalau saudara dan saya mau menjadi atau menyatakan sebuah pendidikan orang yang berkenan di hati Allah, maka kita harus hidup di dalam rasa belas kasihan terhadap orang atau sesama kita. Memang tidak mudah, saudara. Oleh sebab itu, sekalipun kita mencatat bahwa dia adalah seorang imam, dia seorang lewi, tapi dia tidak mempunyai belas kasihan ketika melihat keadaan situasi yang seharusnya dilakukan sebuah aksi untuk menunjukkan dengan iman kebenaran firman Tuhan, ajaran Kristus yang selama ini dia ajarkan, yang selama ini dia lombakan kepada umat Tuhan. Tapi saudara yang sangat dikasih kepada Tuhan, Tuhan mau setiap kita, saudara dan saya, memiliki rasa belas kasihan. Rasa belas kasihan itu merupakan satu bagian yang terpenting di dalam sebuah penginjilan. Rasa belas kasihan itu menjadi bagian yang terpenting ketika kita mewartakan kebenaran firman Tuhan. Rasa belas kasihan itu menjadi bagian yang terpenting agar orang dapat mengenal Tuhan. Tanpa ada belas kasihan, rasa belas kasihan, orang sulit untuk mengenal Tuhan. Oleh sebab itu, untuk mengakhiri kebenaran firman Tuhan, saya rindu untuk kita semua melihat sebuah video yang akan ditayangkan dan akan kita tonton secara bersama. Bisa ya? Jika tidak bisa, saya pernah memain musik itu ke depan. Dalam video ini sebenarnya
ada sebuah makna yang sangat dalam yang patut kita renungkan sebagai anak Tuhan. Bagaimana dari salah satu yayasan dia lebih condong untuk melakukan pelayanan kepada orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang termarginalkan, bahkan bisa dikategorikan orang gangguan jiwa. Bagaimana orang gangguan jiwa ini diambil, dirawat, sampai pada akhir pada gangguan jiwa ini dilayani dengan penuh cinta kasih, dan pada akhirnya mereka mengalami sebuah pemulihan. Mereka yang tadinya mungkin termarginalkan, terabaikan, yang mungkin mereka tidak ada lagi harganya di hadapan sesama manusia, tetapi ketika mereka lahir dengan penuh belas kasihan, mereka mengenal Kristus, Allah yang sejati, Allah yang peduli terhadap kehidupan mereka, sampai pada akhirnya mereka menjadi orang yang lompat. Sekarang Tuhan rindu ada kita pun sebagai umat Tuhan, kita mampu menerapkan nilai-nilai ajaran-ajaran Tuhan Yesus praktekkan secara tidak. Karena begitulah kita dipanggil oleh Tuhan untuk menebarkan setiap kasih kepada dunia yang membutuhkannya.